Amin. Shalom semua, silakan duduk. Thank you. Buat kehormatan ini kali pertama ke Luwuk Banggai. Thank you banget. Ternyata ada beberapa teman saya yang udah saya kenal dari lama. Saya nggak tahu ternyata kampungnya di sini. Dan 2 minggu lalu saya kenalan sama seorang hamba Tuhan yang saya lihat di Instagram. Namanya Pas David Herson. Ternyata juga dari sini. Sebuah kehormatan untuk berdiri di sini. Salam hormat buat Pak Gembala. Thank you. Buat Youth Pastor juga. Thank you. Ya, saya dapat salah satu tema favorit saya. Mungkin judul temanya freedom. Ada yang tahu arti freedom di sini? Kita banyak ngobrol ya hari ini ya, karena kalau terlalu ribet juga susah. Oke, ada yang pernah dengar kata liberty? Ada yang pernah dengar kata liberty? Siapa yang pernah dengar? Liberty. Ayo, angkat tangan yang pernah dengar. Liberty, bahasa Inggris juga. Siapa yang pernah lihat patung itu, liberty? Kalau pernah lihat patung, ada pernah angkat tangan patung liberty yang di Amerika tuh yang perempuan pakai topinya kayak berduri-duri, terus dia pegang obor di tangan kanan dan nggak tahu di tangan kirinya majalah atau apa gitu. Nggak, itu bukan majalah. Ya, liberty artinya sama freedom. Ya, freedom artinya kebebasan, tapi liberty lebih bagus artinya kemerdekaan. Ya, kita akan belajar nanti bedanya apa hari ini. Ya, liberty arti terjemahan bebas. Artinya keadaan bebas dari peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh pihak yang berotoritas. Patung Liberty tadi, yang perempuan di Amerika itu, patung perempuan itu megang buku di tangan kirinya. Ternyata pas diselidiki itu buku undang-undang. Berarti liberty adalah gini, bukan keadaan bebas tanpa peraturan, bukan. Tapi peraturannya nggak perlu dipaksain. Jadi nggak ada yang neken, nggak ada yang mesti memaksa siapapun untuk mentaati peraturan itu. Ya, liberty adalah keadaan bebas dari peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh pihak yang berotoritas. Dan liberty juga adalah kuasa untuk bertindak seperti yang dikehendaki. Kebebasan untuk memilih artinya apa? Bukan harus, tapi mau. Karena dari dalam diri sendiri mau tunduk, mau taat kepada apa? Peraturan. Ya. Kenapa harus liberty, Kak? Pertanyaan sederhana, jawabannya juga gampang. Karena kalau dengar kata freedom, ya kita nggak ngerti. Kita berpikir freedom atau bebas tuh bebas ngapain aja, dan malam ini kita akan belajar apa arti kemerdekaan yang sejati. Ya, ada 3 poin hari ini yang suka nyatet. Silakan nyatet, yang nggak suka harus mulai nyatet karena ntar depan pintu sorga ditanyain catatannya mana. Ya, nggak bercanda, nggak ada pertanyaan itu. Ya, yang pertama harus taat. Boleh munculin slide saya, harus taat bukanlah kemerdekaan. Harus taat, it's not liberty, karena liberty adalah keadaan bebas dari peraturan yang dipaksakan. Ya, bukan bebas dari peraturan, tapi bebas dari paksaan untuk taat. Jadi harus taat bukanlah kemerdekaan. Sepintas dengernya kayaknya, wah kok gini amat, tapi itu kenyataannya. Ya, makanya di taman Tuhan memberikan kepada manusia pilihan. Jadi bukan harus taat, tapi mau taat. Cuman perubahan dari harus jadi mau itu kayaknya butuh proses. Ya, mesti ngalamin dulu pengalaman hidup. Ya, betapa nggak enaknya di luar dari Bapa. Betapa terpuruknya kita tanpa Tuhan. Harus gitu dulu kayaknya. Baru bisa belajar. Ya, bukan harus taat tapi mestinya mau taat. Ini yang cinta lakukan. Cinta mengubah kewajiban jadi kerinduan. Cinta mengubah yang tadinya harus jadi pengen, jadi mau dari dalam diri sendiri. 2 Korintus 3 ayat 15 sampai 17 ayatnya ada di situ semuanya tadi. Ayat di komputernya 2 Korintus 3-nya nggak ada, nggak tahu kenapa. Ntar dicoba cari ya. Jadi kalau ntar suruh buka 2 Korintus 3 pasti nggak ketemu. Saya juga baru tahu tadi 2 Korintus 3-nya nggak ada, satu pasal nggak ada. Ya, jadi ntar pendeta mana bingung kalau dia baca 2 Korintus 3. Untung saya nggak bingung, saya ketik sendiri nih. Sini. Ya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa. Siapa mereka? Orang-orang yang sangat beragama, orang-orang Yahudi. Kitab Musa tuh dirangkum jadi 2 kata yang namanya hukum Taurat. Kitab Musa kalau di Alkitab kita ada dari Kejadian sampai Ulangan. Tapi dirangkum jadi apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat ada berapa? Ada 10. Setiap kali orang-orang yang sangat agamawi ini, sangat beragama ini mengingat peraturan-peraturannya Tuhan, mengingat hukum Taurat, ada selubung yang menutupi hati mereka.
Jadi ada yang menghalangi hati mereka sehingga gak bisa ngerasain hati yang membuat hukum Taurat. Ada yang menghalangi. Buat mereka gak ngerti, gak bisa ngerasain. Gak bisa ngerasain. Ya ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, ini arti pertobatan. Bertobat artinya hatinya berbalik kepada Tuhan. Tadinya lari dari Tuhan, sekarang berlari kepada Tuhan. Oke, run from him to run to him. Berubah dari lari dari dia dan lari ke dia. Pertobatan itu berbalik arah. Ketika hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Selubung tadi, penghalang tadi diangkat. Diambil sama siapa? Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada apa? Where the spirit of the Lord is, there is freedom. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi siapa yang angkat selubung itu? Roh Kudus. Dan ini doa saya malam ini. Saya berharap dari umur sedini, mungkin dari sekecil mungkin kalian menyadari bahwa peraturan dibuat untuk melindungi, bukan untuk mengatur doang. Kalau peraturan hanya dibuat untuk mengatur, kita akan rasa nggak merdeka. Karena apa? Karena diatur-atur. Kita nggak suka diatur-atur. Tapi malam ini saya berdoa, biar Roh Kudus angkat selubung itu dari hatimu, sehingga ketika engkau merenungkan hukum Taurat, ketika engkau mengingat peraturan-peraturannya Tuhan, engkau justru tahu persis bahwa engkau sedang dilindungi, dikasihi. Ya, bukan diatur-atur. Ya, selubung ini, thank you. Selubung ini saya miliki ketika saya belum memahami, masih ada selubung yang menutupi hati saya. Ketika mengingat orang tua saya kasih peraturan di umur-umur, tadi ada yang lompat-lompat. Kamu umur berapa sayang? Iya kamu. Iya, umur 9. Di umur 12. Di umur 12 saya mulai ngerasa diatur-atur, saya gak suka. Ya, setiap kali orang tua saya suruh saya belajar, saya paling gak suka. Karena di sekolah udah belajar, masa sampai rumah belajar lagi? Iya kali, udah berjam-jam sekolah, belajar, sampai rumah belajar lagi. Pengen istirahat dong, pengen main dong. Capek kali belajar terus. Ya. Setiap kali ada peraturan jam malam misalnya keluar, gak boleh keluar lewat jam segini karena katanya nanti motornya jadi labu katanya. Kalau lewat jam 12 malam. Ya, saya nggak suka. Saya bilang gini, saya ngerasa kayak seolah ini karena ada selubung di hati saya. Ketika saya mengingat peraturan yang orang tua saya berikan, saya sempat berpikir mereka nggak pernah muda. Ya, saya sempat berpikir mereka nggak bisa lihat saya senang. Karena peraturan itu kerasa kayak pagar yang membatasi kebebasan saya. Tapi semua orang yang punya rumah tahu, fungsi pagar di depan bukan untuk membatasi batas kalian bermain. Fungsi pagar di depan untuk melindungi dari yang jahat mau masuk ke dalam. Atau yang bego mau lari keluar. Nangkep ya? Nangkep gak? Karena dipikir di luar tuh seru. Iya banyak penjahat, seru apanya? Seru emang. Ya, lebih aman di dalam pasti dibanding di luar. Benar? Cuman rasanya ada pagar jadi gak bebas. Aduh ngapain sih ada pagar ini, saya main bola jadi gak bisa kemana, ke jalan raya terus diserempet mobil gitu. Lihat, kita masih berpikir ada kemerdekaan di luar dari pagar itu. Kita ngelihat peraturan orang tua yang orang tua kita kasih kayak gitu. Kayak sebuah larangan batasan yang bikin kita kayak nggak enak nih diatur-atur. Sebenarnya ya sekali lagi, pagar itu fungsinya bukan untuk membatasi tapi untuk melindungi. Peraturan juga sama. Contoh sederhana, kenapa naik motor mesti pakai helm? Padahal kan gak enak pakai helm. Udah motornya keren-keren, mukanya gak bisa kelihatan. Kan semua orang kalau pakai helm mukanya sama. Buat apa gue nyicil motor mahal-mahal kalau orang gak bisa tahu siapa yang naik motor? Kan enakan gak pakai helm, bebas berekspresi. Ya dong? Cuman gini, bener atau bener? Disuruh pakai helm, bukan cuman biar teratur, polisinya lebih suka semuanya pakai helm. Semua teratur, enggak. Kita pakai helm, harus pakai helm. Sederhana, biar nanti kalau jatuh kepalanya enggak kenapa-napa. Itu contoh doang. Bahwa peraturan dibuat bukan untuk mengatur. Keteraturan itu bonus. Peraturan pertama dibuat untuk melindungi.
Ya, dan hanya Roh Kudus yang akan bisa bawa kita sampai kesimpulan ini. Ya, harus taat soalnya rasanya kayak diharuskan. Harus taat 10 perintah Allah, 10 perintah Tuhan, jangan sampai gagal. Oke? Harus taat, nggak bisa. Rasa nggak merdeka kayak. Ya. Galatia 5 ayat 18 bilang apa, coba lihat. Dan ayat ini juga bisa salah ngerti orang. Kalau salah ngerti masuk kategori namanya hyper grace, orang-orang yang menyerah gunakan kasih karunia Tuhan. Lihat ayatnya bilang apa? Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, akhirnya roh besar berarti roh Tuhan, Roh Kudus, ya, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tidak hidup di bawah hukum Taurat bukan artinya nggak punya peraturan, bukan. Nih, hidup di bawah hukum Taurat artinya gini, hukum Tauratnya di mana? Kalau kita hidup di bawah hukum Tauratnya di mana? Jadi sebuah beban, berat. Tapi kalau dipimpin oleh roh, hukum Tauratnya nggak di atas, di bawah. Apa? Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bukan beban yang harus, tapi jalan yang bebas untuk diikutin atau enggak. Tuhan menuntun, sambil menuntun Dia melindungi. Jadi kalau kita mau, jujur, kalau kita mau dilindungi, sini, coba lihat gini, sederhana. Lihat kanan kirinya. Dan coba gini, gue tanya, lu jawab ya. Siapa yang pengen dilindungin? Ayo. Benar gak? Ketika kita berdoa, poin paling penting salah satunya adalah perlindungan. Tuhan, kami mau pergi ke sini, jagain itu, lindungi ini, tuh bungkus itu, begitu. Kita pengen dilindungi. Ya, siapa yang pengen dilindungin? Angkat tangan yang tinggi. Terus angkat tangan terus. Terus gini, lihat kanan kirinya terus tanya gini. Sambil angkat tangan terus tanya gini. Serius itu mau dilindungin? Tanya, coba. Ayo coba, tanya, kanan kirinya tanya, ya, serius, lu mau dilindungin, gitu, tanya, ya, oke, berikutnya, dengerin gua, kalau mau dilindungin, ngomong sama sebelah, kalau mau dilindungin, harus rela diatur, karena peraturan dibuat untuk apa? Oke, mesti ngerti dulu, seringkali orang gitu nggak mau diatur, tapi pengen dilindungin, nggak bisa. Karena itu cara Tuhan melindungi kita dengan peraturan-peraturannya. Ya, Dia menutupi banyak lubang di kehidupan ini dengan peraturan-peraturannya. Kita jadi gak perlu terjebak dalam pembunuhan, dalam perzinahan, dalam pencurian, dalam dusta. Kita bisa jadi diri kita sendiri tanpa berpura-pura. Kita gak perlu terjebak dalam pengejaran yang gak perlu. Mengingini milik orang lain membuat apapun yang kita punya jadi gak menarik. Contoh sederhana, kita jalan kaki, ngeliat orang yang naik sepeda, pasti kayak gila asik banget ya kalau gue punya sepeda. Akhirnya kita apa? Nabung buat sepeda. Kita naik sepeda, baru hari pertama naik sepeda udah keren banget kayak, yes akhirnya gue punya sepeda. Tiba-tiba ada yang naik motor di sebelah kita. Enak juga kalau punya motor ya. Akhirnya pas sepedanya dijual, tuker tambah, nyicil motor. Baru hari pertama keluar udah keren banget tuh, lampu merah, tiba-tiba di sebelah kita mobil. Gerah banget ya naik motor, enak ya kalau naik mobil ada AC-nya. Akhirnya apa dijual lagi tuh motor, padahal belum selesai, belum lunas, masih dijual lagi buat nyicil mobil. Ya, sampai narik ojek online biar bisa nyicil mobil. Ya kan? Terus baru naik mobil, pertama tiba-tiba lampu merah pertama udah berasa keren, udah adem, tiba-tiba ngelihat pesawat baru mendarat. Enak ya kalau naik pesawat nggak macet kali ya, lewat atas soalnya. Lihat, nggak ada ujungnya, setuju nggak? Nggak ada ujungnya, sama. Itu namanya jebakan, itu lobang yang Tuhan tidak mau kita hidup di dalamnya. Orang yang terus mengingini milik orang lain gak akan pernah sempat untuk bersyukur. Karena sibuk mengingini. Dan orang yang gak pernah sempat bersyukur pasti berpikir Tuhan gak baik. Bukan karena Tuhan gak baik, tapi karena kita gak sempat bersyukur. Dan Tuhan menyelamatkan kita, melindungi kita dari berbagai lubang. Ingat, kalau mau dilindungin harus rela diatur. Ya, jadi bukan jadi di bawah hukum Taurat, tapi hukum Tauratnya di sini. Jadi penopang hidupmu, jadi arahan hidupmu, bukan beban. Ya.
Dan orang-orang yang gak ngerti ayat ini, bahwa ayat ini jadi apa? Lihat tuh. Akan tapi jikalau kamu berdiri pimpin orang, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu udah perjanjian lama. Nah nih suka gitu tuh orang tuh. Ini kalau perjanjian lama ya robek aja kitabnya, kita beli yang perjanjian baru aja yang cuma segini. Nggak usah dibaca yang itu. Kenapa Alkitab ada 66 kitabnya? Karena itu penting. Karena kita mesti ngerti ini side A, side B. Ini kehidupan yang sebenarnya, bahwa kemerdekaan sejati justru bukan tanpa hukum. Karena orang yang salah baca ayat ini pikir ya udah kita nggak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Berarti apa hidupnya apa? Suka-suka kita. Yeay. Nggak ada peraturan, asik. Kan gitu. Ini kan? Bener gak bebas ngapain aja? Coba klik berikutnya, slide berikutnya. Poin kedua, ingat harus taat bukan kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu pengen taat. Mesti dari dalam diri sendiri. Bukan harus dipaksain tapi pengen sendiri, rela. Bebas ngapain aja juga bukan kemerdekaan. Bicara tentang freedom, orang dunia langsung berpikir, freedom artinya ngapain aja, bener gak? Jangan sampai anak-anak Tuhan juga berpikir demikian. Kalau kita berpikir demikian kita tertipu. Ya. Roma 6 ayat 15 bilang apa? Tentang bebas ngapain aja bukan kemerdekaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Jangan jawab sendiri, baca ayatnya. Kalau jawab sendiri, iya dong, kan tadi katanya udah gak di bawah hukum Taurat. Bebas. Tuh. Sekali-kali tidak. Ya, hidup di bawah kasih karunia bukan artinya hukum Taurat gak berlaku lagi. Justru kita jadi lebih pengen mentaatinya karena kita tahu peraturan dibuat untuk melindungi. Ya. Bebas ngapain aja bukan kemerdekaan. Ingat gak Lukas 15? Si anak bengal yang berakhir di kandang babi jadi budak, ingat gak? Ayo, ada yang pernah tahu? Ada yang udah tahu? Yang umur 9 tadi kamu pernah dengar belum? Sayang, Lukas 15. Anak yang hilang. Seorang papa punya 2 anak. Anak yang gede baik, anak yang kecil songong, belagu. Dia minta warisan sebelum papanya mati. Ingat gak kisah ini? Pernah dengar gak kamu sayang? Belum? Pernah ya? Ingat gak kisah ini? Apa yang terjadi? Anaknya ini minta warisan sama bapaknya sebelum bapaknya mati. Artinya apa? Dia tahu persis haknya dia. Dia pikir apa? Udahlah kasih gue aja lah, toh juga ntar lu kasih ke gue. Ya, udah sini mana yang bagian saya? Ya kenapa? Karena dia pikir karena itu bagian dia, jadi suka-suka dia. Dia ambil. Dia nampaknya maksa karena sebenarnya papanya pasti nggak mau ngasih karena papanya udah tahu. Ini mah nggak usah pakai lama. Bentar juga paling habis, papanya udah tahu. Tapi anak ini kayaknya maksa dan akhirnya bapaknya membagi warisan itu. Teman-teman mesti tahu, anak sulung dapat 2 kali lebih banyak dari adanya. Itu peraturan Yahudi. Ya, jadi kakaknya punya lebih banyak, kalau itu bicara uang, kakaknya punya 2 kali lebih banyak dari adanya. Adanya pergi dengan senang karena dia pikir, yes, gue punya banyak duit, bebas ngapain aja nih, duit gue, badan gue, suka-suka gue, kan gitu. Akhirnya apa dia keluar kota. Ingat gak kisahnya? Dia keluar kota dulu. Saya sempat berpikir kenapa sih gak foya-foyanya di dalam kota aja gitu loh. Kenapa dia keluar kota? Karena di dalam kota ada bapaknya. Gak bebas. Makanya dia keluar. Karena gak asik kalau ada bapaknya. Gini beberapa anak ketika udah mulai mau kuliah, udah sok-sokan mau ngekos. Ya elah, padahal kampus sama rumah gak jauh. Terus alasannya basi banget. Katanya biar bisa konsentrasi belajar. Gak mungkin. Itu mah pengen main aja gak mau diatur itu. Gak mungkin konsentrasi belajar. Justru di rumah ada yang ngingetin mesti belajar. Kalau di kos mana ada. Bebas. Sultan mah bebas. Ya kan kenapa dia keluar kota dulu? Karena dalam kota ada bapaknya. Gak bebas. Karena dia berpikir dengan kebodohan dunia bahwa freedom itu bebas ngapain aja. Tapi liberty enggak. Dan kita tahu anak ini berakhir di mana? Di kandang babi. Jadi apa? Punya perusahaan kandang babi? Jadi bos? Jadi apa? Budak, bukan budak gak bisa dengar, budak. Dia berakhir jadi budak, ini yang terjadi. Ingat gak kisahnya? Dia kelaparan, hampir mati kelaparan. Dia sampai sempat berpikir gini, dia mau makan makanan babinya.
Kasihan banget, artinya apa? Melarat, rat. Karena apa? Berpikir hidup gue, suka-suka gue. Akhirnya kayak gitu jadinya. Ya habis semuanya. Karena ketololan, karena in the name of freedom. Jadi kayak gitu. Dia mau makan makanan babi, gak dikasih lu sama bosnya. Kasihan banget kan orang. Kenapa gak dikasih? Kenapa? Soalnya bagi bos babinya, lebih berharga babinya dari dia. Ya dong? Kan dia karyawan. Kalau lu makan makanan babi gue makan apa? Pertanyaan kedua, kenapa bosnya gak bolehin dia makan makanan babi? Kenapa bosnya segitu jahatnya sama dia? Sederhana, karena bosnya bukan bapaknya. Dan di situ dia baru nyadar. Dia menyadari keadaannya dan berpikir gini, duh di rumah gue pembantu gue aja nggak ada yang pernah kayak gini kekurangan makan. Tapi gue di sini mati kelaparan. Ngapain gue ada di sini? Pertanyaan bagus, ngapain lu di situ? Siapa yang suruh lu keluar dari rumah? Siapa yang suruh lu minta warisan sebelum waktunya? Banyak orang kayak gitu. Pengen pernikahannya, pengen punya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Sorry itu agama lain, sorry. Kebawa jenggot. Sorry. Ketahuan deh gue. Gue domba berbulu serigala, jadi bisa masuk kemana aja. Sorry kebawa, sorry. Ya kan? Tapi itu cita-citanya kan? Pengen punya keluarga yang harmonis, anaknya kembar 3, ya kan kayak tadi. Ya enggak. Ya kan? Pengennya gitu. Tapi apa? Nggak mau nunggu waktunya Tuhan. Nggak mau. Ya. Belum waktunya pacaran, udah pacaran. Ngurus diri sendiri aja belum bisa, mau sosok ngurusin anak orang. Hah? Lu pernah, lu akan tiba waktunya lu cukup umur, cukup tua untuk ngetawain anak ABG lagi pacaran. Akan ada momennya. Lu sekarang ABG lu diem dulu, jangan bikin malu. Oke, lu dengerin nih, tingkah laku lu dengerin dulu. Nih, gue dulu punya temen, adik kelas gue, ke rumah main game di rumah gue, sampai jam 4 pagi. Tiba-tiba dia ngeliat pacarnya, ini adik kelas gue lumayan jauh, hampir kayak 4 tahun. Hampir pokoknya gue udah mau lulus dia baru masuk. Dia main ke rumah, dia main game, terus dia liat pacarnya masih komen-komen di kolom komen, gak tahu waktu itu zaman itu masih udah Facebook kalau gak salah. Dia marah, dia telepon pacar. Kamu kok belum tidur? Ini udah jam berapa? Besok kita kuliah. Besok kita kuliah. Kita artinya apa? Pacarnya dan juga siapa? Kok kamu belum tidur? Ini udah jam berapa? Besok kita kuliah. Nah, pertanyaannya bukan gini. Kenapa lu ngurusin dia belum tidur? Kenapa lu belum tidur? Itu pertanyaannya. Lihat, ngurusin diri sendiri aja gak bisa. Sok-sok ngurusin anak orang. Gesrek. Nah, itu cuma contoh doang. Contoh doang. Ya kan, suka gitu kan, aneh kan? Belum bisa ngurus diri sendiri, sok-sok ngurusin anak orang. Habis itu apa? Pacaran sebelum waktunya. Udah pacaran sebelum waktunya, nggak mau nunggu, nggak mau taat peraturan, nggak mau dengerin nasihat orang tua, nasihat nenek, jangan pacaran tempat gelap karena kata nenek itu berbahaya, nggak mau denger. Karena dia pikir apa? Pacar gua suka gua yang pacaran, kenapa lu yang kenapa lu yang repot kan gitu kan, suka rese. Karena kalau udah pacaran dunia milik berdua, yang lainnya ngontrak, bodoh amat. Lihat, akhirnya apa? Hamil sebelum waktunya, belum menikah udah hamil duluan. Cita-citanya sih pengen punya keluarga yang harmonis, yang sayang-sayangan sampai tua, yang gitu-gitu. Cita-citanya mah tinggi, tapi nggak nyambung, nggak mau nunggu. Karena ngerasa diatur-atur, nggak suka, pengen bebas. Akhirnya apa? Berakhir di kandang babi. Dan baru menyadari bahwa apa? Nggak ada kemerdekaan di luar dari papa. Nggak ada. Yang ada perbudakan. Akhirnya apa? Anak ini pulang. Memberanikan diri untuk pulang. Puji Tuhan dia mau pulang. Karena ada yang lebih bego lagi, orang yang nggak mau pulang. Udah di kandang babi jadi budak, tapi demen di situ. Dia nggak ngerti deh. Bisa menikmati hidupnya. Silakan nikmati. Monggo. Shalom. Gitu.
Ada orang yang kayak gitu soalnya. Sorry, hidup dalam kebodohan. Kita lihat ayatnya, coba lanjut. Terus kalau emang harus taat bukan kemerdekaan dan bebas ngapain aja juga bukan kemerdekaan, terus yang kemerdekaan itu apa dong Kak? What is true liberty? Apa sih liberty? Kita sampai ke poin ketiga dan kita akan habisin waktu kita di sini. Roma 6 ayat 17 sampai 23. Ya. Roma 6 ayat 17 sampai 18 bilang gini, ini dia liberty, ini kemerdekaan yang sejati. Bukan harus taat, tapi mestinya pengen taat. Tapi bukan bebas ngapain aja, tapi apa ada peraturannya di situ. Peraturan yang dibuat untuk melindungi. This is true freedom. Tetapi syukurlah kepada Tuhan. Dahulu memang kamu hamba dosa. Izinkan saya pakai kata yang sebenarnya. Bukan hamba, tapi budak. Kenapa mesti diganti Kak? Biar begonya dapat. Ya, kalau pakai kata hamba terlalu manis. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Terlalu bagus. Ganti budak biar begonya dapat. Ya. Tetapi syukurlah kepada Tuhan, thank God dahulu memang kamu budak dosa. Tetapi sekarang lihat, kenapa? Karena Tuhan juga Tuhan zaman now. Dia bukan cuma yang ngurus yang dulu-dulu doang, itu dulu, tapi sekarang karena dia Tuhan zaman sekarang juga. Dia nggak mungkin ketinggalan zaman, nggak mungkin. Ya. Dahulu memang kamu budak dosa, tapi sekarang perhatiin, kamu dengan segenap hati, artinya harus atau mau? Ayo, mau kan? Dengan segenap hati, gak ada yang paksa, pengen sendiri. Dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Lihat, ya, dulu mah mesti dipaksa-paksa, diajak-ajak, dijebak-jebak, dijemput-jemput, ditakut-takutin, gak perlu. Sekarang datang sendiri, nyari Tuhan, ya, nyari apa? Mentaati pengajaran, jadi taat. Kenapa? Karena pernah di kandang babi. Pernah menyadari bahwa di luar papa gak ada kemerdekaan. Pernah terbelenggu, pernah jadi budak dosa. Tahu rasanya. Ya, pernah bego. Pernah sesat. Pernah terpuruk. Beberapa kita masih terlalu kecil. Apalagi kamu tadi umur 9, belum ngerasain. Tapi one day akan ngerasain. Ya, emang agak susah kalau ngomong ke yang belum pernah ngerasain. Tapi please, belajar percaya aja deh. Ya paling sebel ada ngelihat orang yang lagi pengen bandel. Dan kita udah insaf, pengen dijitak tuh gak rasanya? Ya elah tong pengen kok. Kenapa lu baru mau bandel? Malu sama yang udah insaf. Asli, bego kok. Pengen. Dan kita bisa ceritain kenapa bego. Kita bisa ceritain kenapa di luar papa gak ada kemerdekaan tapi perbudakan. Dan yang dunia pandang sebagai kemerdekaan atau freedom, kebebasan, itu bukan freedomnya Tuhan, bukan liberty yang dijanjikan oleh Kristus. Ya. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran telah diteruskan. Perhatiin kata-kata ini, kenapa? Kalau kalian berada di gereja yang meneruskan pengajaran Kristus yang pendetanya. Oke, masih ngajarin firman Tuhan, bersyukur. Mungkin gerejanya bukan gereja paling funky, bukan gereja paling keren, bukan gereja paling kekinian, tapi pasti ke Kanaan. Buat apa kekinian kalau nggak ke Kanaan? Ayo. Tapi kalau bisa kekinian menuju ke Kanaan, kenapa enggak? Ya kan? Ya dong? Ya enggak? Kenapa enggak? Kalau bisa kekinian menuju ke Kanaan, kenapa enggak? Tapi kalau cuma kekinian doang, makan tuh kekinian. Bersyukur kalau masih pendetanya masih meneruskan pengajaran, bersyukur. Ya, jadi nggak usah sibuk ngiri sama gereja yang lain, nggak usah sibuk. Kenapa sih gereja kita nggak bisa jadi kayak gereja situ? Ya pindah aja situ. Ribet amat jadi orang. Ya kan, kalau nggak suka kan pilihannya cuma dua, pindah atau ubah. Kalau nggak bisa ubah, ya pindah daripada rese. Soalnya pindah. Ya cuman pastiin dulu pendetanya khotbahin ajaran Kristus bukan. Yang diterusin pengajaran bukan, kalau bukan soalnya lu binasa nanti. Kekinian doang, gak menuju ke Kanaan. Dan kita gak mau, kita gak pengen satupun binasa, benar? Ya. Ayat 18 bilang gini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Lihat, ketika kita lagi berdosa, jadi budak dosa, kita berarti hamba apa? Lawannya kebenaran apa? Kebohongan. Lihat gak?
berasa bebas sebenarnya tapi nggak bebas. Bener nggak? Contoh sederhana deh. Orang yang ngerokok adalah contoh sederhana. Saya nggak menyerang rokok. Oke? Itu pilihan. Sama seperti yang lainnya. Semuanya pilihan. Ya ada pendeta sibuk perangin rokok tapi kerjaannya makan babi terus. Sama aja. Itu semuanya nggak bagus buat tubuh. Ya ada yang nyerang kopi tapi sibuk makan permen terus, sama aja. Semuanya, tapi gini, ini cuma contoh doang. Apa artinya orang berpikir itu kemerdekaan padahal itu sebuah kebodohan. Nih, di kampus saya dulu ada tulisan area bebas rokok. Ada satu orang ngerokok di situ. Pak. Satpam saya sampai kayak gini, Pak, itu kan daerah bebas rokok. Bilangin dong Pak. Kata dia, udah kamu yang bilangin deh, saya udah bilangin tadi. Maksudnya Pak, saya bilangin tadi. Pak, ini tuh ada Mas, itu ada bebas rokok. Terus dia bilang apa? Kan bebas Pak. Baca dong, bebas. Gue bilang ya udah gesrek, biarin aja deh. Kita doain aja kena azab biar dia berhenti rokok lah. Capek diomongin juga susah karena dibungkus rokoknya udah ada gambar paru-paru bolong, nggak peduli juga. Udah ada tulisan merokok dapat menyebabkan impotensi, nggak peduli juga. Ya udah lah ya, kan gitu. Ada orang kayak gitu berpikir itu kemerdekaan. Saya selalu ngomong kayak gitu sama orang yang terbelenggu dan saya bilang apa? Dia bilang, kan terserah gue dong ngerokok, badan gue, duit gue, paru-paru gue, apa urusannya sama lo? Ya, terus saya bilang, enggak, gue gak pengen lo jadi tuanya susah. Apalagi bukan cuma lo yang susah, lo nyusahin orang. Ya gue gak mau. Kan bebas bro, oh ya kalau bebas gini deh, berhenti, bisa gak? Ya, gak segampang, tidak semudah itu Gustavo, gitu kata dia. Gue udah coba berhenti, tapi gak bisa lihat. Kalau gitu bebas gak? Cuma nanya doang. Kalau gitu bebas gak? Kalau gak bisa berhenti bebas gak? Berapa orang berpikir dia cuma punya hobi, main game atau ke warnet, tapi gak bisa berhenti. Itu bukan kebebasan, itu kebodohan, itu perbudakan. Perbudakan bikin kita gak bisa berhenti. Ya makanya apa? Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Karena dulunya hamba kebodohan. Ayat 20, langsung loncat. Sebab waktu kamu hamba dosa, waktu kamu budak dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa keren, bangga? Enggak, malu. Kapan? Sekarang. Karena kesudahannya semuanya itu ialah kematian. Lihat. Nggak ada satu dosa pun, sekeren apapun ketika kalian lakukannya dulu, sekarang bisa kalian banggakan. Nggak ada. Nggak ada. Hanya satu yang ada, penyesalan sama sorry, malu. Dulu mah keren. Bih, kita lihat fotonya, wih om pernah bandel nih om, keren juga nih om. Aduh, dia nggak ngerasa itu keren. Kita ngerasa keren kayak mafia gitu dia. Wih keren. Kayak mafia film Hongkong gitu, pokoknya keren banget. Kita lihat keren, dia malu, dia cerita juga, aduh itu zaman kegelapan, om juga kalau inget itu malu. Tapi dulu pas dia bikin rasanya keren banget. Itu dosa. Sekeren apapun kebodohanmu sekarang, di waktu kemudian gak ada yang bisa kamu banggakan. Ya, kenapa? Karena kesudahan semuanya ialah kematian. Tapi apa? Ayat 22. Sebaliknya berarti berlaku. Coba lihat. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan, lihat. Dulu budak dosa, pilihannya satu lagi apa? Coba lihat deh di kitab Roma tadi. Coba kalian buka deh, handphonenya ada judulnya. Judulnya Roma 6 ayat 15, judulnya 2 macam perhambaan. Cuma ada 2. Jadi kalau udah muak jadi budak dosa, gak ada pilihan lain. Mesti jadi hamba Tuhan. Gak ada pilihan lain. Profesi bisa macam-macam, tapi jadi hamba Tuhan harus. Hamba Tuhan adalah siapapun yang mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Siapapun yang mengerjakan apapun yang dikerjakannya dibuatnya dengan segenap hatinya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, namanya hamba Tuhan. Pilihannya selalu cuma 2, kalau nggak budak dosa, hamba Tuhan. Nggak ada pilihan lain. Kalau nggak budak kebohongan, hamba kebenaran. Nggak ada pilihan lain. Ya. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu jadi hamba Tuhan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah apa? Lihat di dalam ketaatan kita itu yang disebut proses pengudusan.
Karena semakin kita taat, kita semakin terlatih untuk hidup sesuai dengan peraturannya Tuhan, sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Ya, karena justru itu artinya kemerdekaan. Coba lihat. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya akan tutup dengan ini. Tante saya orang Makassar asli. Oke. Ingat, gak ada satu dosa pun yang bisa dibanggakan di kemudian hari. Pegang dulu. Yang kedua berarti berlaku sebaliknya. Berlaku sebaliknya. Ketika kita jadi hamba Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, kita udah bukan budak dosa, kita hidup dalam namanya pengudusan, dan ujungnya adalah hidup yang kekal. Oke? Kenapa saya ceritain tentang tante saya orang Makassar? Dengerin. Di umur dia lulus kuliah, dia mau ke Jakarta, mau mengadu nasib, mau nyari kerja, karena dia anak perempuan, mamanya nggak setuju. Mamanya bilang apa, kayak nggak ada kerjaan aja di Makassar. Lagian kamu juga ngapain sih kerja ribet-ribet, ntar juga jadi istrinya siapa? Mamanya ngomong gitu, orang desa, nggak banyak mikir mamanya. Mamanya cuma sederhana, nggak pengen anaknya jauh-jauh, takut karena dia anak perempuan. Tapi anaknya marah besar. Kenapa? Karena saya udah besar. Saya bebas menentukan arah hidup saya sendiri. Saya mau mengadu nasib di Jakarta. Berantem ribut keras. Udah beli tiket kapal, ribut terus. Di hari mau berangkat, berantem terus. Akhirnya apa? Ditinggal kapal. Karena berantem terus. Mamanya keras, anaknya juga keras. Dia ngerasa hidup saya suka-suka saya. Saya udah besar, kamu mesti nggak atur-atur saya lagi walaupun kamu mama saya. Lihat, berantem besar. Akhirnya apa? Ditinggal sama kapal. Dan teman-teman mesti tahu, kapal ini terbakar. Namanya Tampomas kapalnya. Kalau teman-teman bisa Google nanti. Salah satu kecelakaan di transportasi Indonesia yang paling dikenang itu kecelakaan kapal itu, terbakar habis. Dan di situ tante saya selalu ceritain kisah ini ke ponakan-ponakannya yang masih kecil. Dia cuma mau kasih tahu bahwa gini, kalau emang nggak ada dosa yang bisa dibanggakan, berarti nggak perlu ada satu ketaatan pun yang perlu disesali. Karena bayangin kalau tante saya berangkat, dia bukan mengadu nasib, dia menerima nasib. Oh ya dong, terbakar. Tapi apa, bahkan ketika dia taatnya terpaksa saat itu, dia tahu ternyata itu buat kebaikan dia. Dan saya cuma mau yakinin dong, ya buat yang lagi berasa keren karena lagi hidup gak mau nurut sama orang tuanya, berasa keren karena gak mau hidup sesuai dengan ajaran Kristus, lo akan nyesel. Lo pasti bakal nyesel. Tapi siapapun yang lagi dibully karena taat, karena terlalu taat sampai dicap anak mami. Anak mami, dikit-dikit nanya dulu, gue nanya nyokap gue dulu ya. Nggak keren, bener nggak? Nggak keren, tapi itu saya dulu. Saya anaknya nggak keren, tapi saya nggak pernah nyesel. Saya nggak nyesel mama saya sampai nangis-nangis berantem sama saya cuma masalah mau bikin tato atau enggak. Berantem. Kenapa? Saya kan kuliah desain grafis. Kalau saya tatoan pun bisa kerja, kan namanya seniman. Tapi mama saya terus lawan saya terus, pakai ayat, dia pakai ayat, saya juga pakai ayat. Emang lu doang yang bisa pakai ayat? Berantem terus, dia kasih ayat di imamat, saya lempar ayat di Wahyu. Berantem tentang tato, nggak boleh meraja-raja tubuh. Nih lihat ayatnya, aku bilang nih, lihat nih, di pahanya tertulis. Pas Yesus turun jubahnya di pahanya tertulis. Tuh lihat tuh, apa di pahanya tertulis. Masa pakai spidol? Nggak mungkin. Berantem. Ya, keluarga pendeta kalau berantem gitu bawa ayat memang. Berantem terus. Ya berantem dan akhirnya mama saya menang. Kenapa? Soalnya dia nangis. Main curang memang. Kalau mama udah nangis, siapa yang bisa bertahan? Tembok es sekuat apa juga langsung ya. Jangan nangis deh Ma, kan jadi gitu ya kan, nggak bisa. Selesai kalau the power of mama tuh gitu. Kalau dia udah nangis, udah selesai, udah ditilang juga jadi nggak jadi bu, kan gitu. Udah kalau mama udah nangis sudah kelar semuanya, oke? Ya, mama saya nangis dan di detik itu saya tahu, saya memperjuangkan kemerdekaan saya. Ini hidup saya, pilihan saya mau keren sekarang. Ya, karena buat saya tato itu keren. Tato itu seni. Saya berantem sama mama saya, tapi air mata mama saya mengajarkan saya satu hal, bahwa gini, nyari kerja juga seni, dan nyari calon mantu juga seni.
Oh ya, bayangin susahnya gue cari jodoh kalau gue udah tato misalnya bisa gambar cicak aja gitu, kecil aja. Susah pasti. Mau nyari kerja juga nggak bisa. Susah. Palingnya terbatas kerjanya ada sih. Cuman sekali lagi, mama saya mengajari bahwa cari kerja sama mencari mantu juga seni juga. Dia cukup nangis loh, dia cukup nangis dan saya tahu ada yang sangat salah ketika saya nggak bisa ngerasain hatinya ketika dia nasehatin saya. Dan saya bersyukur selamanya saya nggak pernah bikin. Saya nggak pernah tahu bakal dipakai kayak gini untuk keliling Indonesia, bahkan nanti keliling dunia saya tahu. Akan jadi panutan. Bayangin susahnya ketika saya udah bikin dan semua anak-anak ngelihat, semua anak SMA mau bikin tato gara-gara ini Pastor Kristo tatoan. Saya bukan nyerang yang bertato, bukan. Saya cuma memajak kita berpikir pilihan yang kita untuk pilih untuk lakukan. Jangan sampai kita sesali. Di kemudian hari pilihannya bisa apa aja. Dan waktu itu saya terpaksa harus taat sama mama karena dia nangis. Tapi di situ saya tahu ibu yang mengandung saya sampai nangis. Apakah saya harus memperjuangkan tato sampai air matanya tumpah? Lebih berharga mana, tato atau mama saya? Sederhana aja saya mikirnya, nggak usah pusing-pusing. Sama. Ya. Ketika Tuhan memberikan kita peraturan dan itu ternyata demi kebaikan kita sendiri. Kita harus coba pikir, apakah kemerdekaan yang kita paksakan lebih berharga daripada Tuhan? Ya, aku nggak tahu malam ini kalian lagi maksain apa. Karena di umur-umur 13 ada aja anak laki-laki yang maksain orang tuanya beli motor buat dia. Padahal naik sepeda juga terakhir kemarin masuk got. Gimana mau naik motor? Naik sepeda aja nggak bisa dikendalikan. Gini, gak ada gunanya memaksa. Buat apa? Pasti nyesel kok ujung-ujungnya. Ya, jadi sekarang yang sekolah aja dulu yang benar. Pastikan kamu jangan sampai nyesel nanti. One day, karena gini, lu bisa nyontek pas ulangan. Lu bisa copy paste pas ngerjain tugas, tapi bego nggak bisa diumpetin. One day lu jadi om, terus ponakan lu datang, om bantuin aku dong ngerjain ini. Waduh, om kan sarjana, om kan ini kerjanya di sini. Aduh, om kalau kayak gini udah lupa, padahal bukan lupa, nggak tahu. Dulunya nyontek, kagak tahu. Lihat, bego nggak bisa diumpetin. Mendingan belajar yang bener, biar nggak nyesel, karena nggak semua orang bisa belajar. Nggak semua orang punya cukup uang orang tuanya untuk sekolahin anaknya. Jadi kalau sekarang lagi belajar yang benar. Tunjukkan kepada Tuhan kamu bisa dipercaya, jadi nanti dikasih universitas yang bagus. Ya, jaga diri yang benar, jaga kekudusan sehingga layak untuk dipercayakan nanti jagain anak orang. Kekudusan sendiri aja dia ribet mau jaga kekudusan anak orang. Paling rampas nanti kekudusannya paling. Apalagi banyak macam-macam. Yang masih jomblo aja udah rese, udah sok sibuk, apalagi pacaran. Jomblo aja sok sibuk, ya elah, sibuk ngapain sih kalau jomblo? Banyak gaya banget. Pas nganggur sok sibuk, diajak pelayanan, ajak ibadah nggak pernah sempet lah. Lu sibuk ngapain? Lu nganggur bro. Apalagi lu kerja, nganggur aja belajar banyak gaya. Nah yang kayak gini-gini nggak siap dipercayain kerjaan, pas nganggur aja sok sibuk, apalagi kerja. Pas jomblo aja udah malas-malasan ke gereja, apalagi pacaran. Lihat, banyak hal dalam hidup ini, tapi apa? Dengerin, inget gak? Ini terakhir, anak ini memutuskan untuk pulang. Terus apa yang dia bilang sama papanya? Ingat, ketika dia pulang, papanya sambut dia luar biasa. Kenapa? Karena ini hati Bapa. Ini hatinya Tuhan. Tuhan mau kita pulang. Kehadiratnya, karena cuma di hadiratnya ada kemerdekaan. Di luar itu perbudakan, dia tahu. Tapi kita gak tahu. Tapi anak ini menyadari, di rumah papa saya gak ada yang kekurangan makan. Dan saya mati kelaparan, padahal saya anaknya. Dia pulang, dari jauh papanya lari peluk dia. Dia minta maaf, papanya gak dengerin. Papanya sibuk ngomong sama siapin pesta. Ambil jubah, pakein di anak saya. Ambil sepatu, ambil cincin, pakein di anak saya. Anak saya pulang, ambil yang paling gemuk, sapinya potong kita pesta. Anak saya pulang, papanya sibuk banget nyambut anaknya. Dan akhirnya anak itu dipestain sebesar-besarnya sampai kakaknya ngiri. Kakaknya ngiri. Dari dulu saya gak nurut sama kamu, tapi kamu gak pernah pestain saya. Lihat, dia hidup dalam yang namanya cuma sekedar agama. Harus taat. Tapi anak ini udah berbalik dari jalan yang salah. Sehingga ketika dia berbalik, selubungnya diangkat. Dia baru tahu gak ada kemerdekaan di luar dari papanya. Makanya di tengah pesta, apa yang dia bilang sama papanya? Dia ngomong ini, dia bilang ini. Pak, aku gak layak disebut anakmu. Terus dia bilang apa? Boleh gak aku jadi salah seorang
dari hambamu. Boleh nggak? Nggak ada yang suruh, dia minta sendiri. And that's my friend is liberty. Itu kemerdekaan. Bukan harus taat, tapi mau taat. Bukan harus jadi pelayan, tapi nanya dan bilang apa, saya nggak layak disebut anakmu, izinkan saya melayanimu. Itu kemerdekaan. Dan saya berharap kalian secepatnya sampai kepada kesimpulan bahwa nggak ada kemerdekaan di luar dari Papa. Kemerdekaan hanya ada di hadiratnya. Jadi nggak perlu begajulan dulu, nggak jelas luntang lantung dulu, nggak perlu overdosis dulu, nggak perlu buntingin anak orang dulu, nggak perlu aborsi dulu, nggak perlu. Besar di pelatarannya Tuhan, di dalam perlindungannya Tuhan. Ya, dan saya berdoa malam ini Roh Kudus angkat selubung itu. Jadi ketika kamu ingat peraturan entah yang orang tuamu berikan atau yang Tuhan berikan, kamu tahu kamu tuh disayang. Terlalu disayang. Ya, yang tadi angkat tangan yang rindu dilindungin, angkat tangan dan bilang gini, Tuhan, bilang sama Tuhan, lindungi aku, dan aku rela diatur, karena aku tahu peraturan yang kau berikan adalah untuk melindungi aku. Bukan karena engkau rese, bukan karena engkau gak bisa lihat aku senang, tapi karena engkau gak bisa lihat aku menderita. Aku mau belajar percaya hatinya Tuhan. Roh Kudus bantu aku, angkat selubung ini, sehingga aku benar-benar bisa percaya bahwa adalah lebih indah untuk jadi hamba kebenaran, adalah lebih indah untuk jadi hamba Tuhan. Because this is true liberty, ini kemerdekaan yang sejati. Dan kami tahu Yesus untuk inilah engkau mati. Teman-teman renungin sebentar, musisi maju ke depan boleh? Renungin sebentar aja. Apa yang Yesus beli di kayu salib? Ayo, karena cinta gak bisa dibeli. Cinta gak bisa dibeli. Jadi yang dia beli apa di kayu salib, Kak? Yang dia beli adalah ini, namanya ini, kemerdekaan. Itu yang dia beli. Karena dia mati buat kita. Karena dia beli kemerdekaan, kita jadi orang-orang yang merdeka. Nah, ketika merdeka, kita punya apa? Pilihan. Berapa kita terikat dalam dosa? Ini yang terjadi gambarannya. Orang yang terikat sama dosa, terikat. Anggap ini dosa, terantai di situ. Ada yang namanya kebenaran, kebaikan, firman Tuhan, rencana Tuhan, berkat Tuhan ada di sini. Tapi dia tahu mestinya dia pilih itu. Tapi dia gak bisa pilih, kenapa? Karena diikat oleh dosa. Dia tahu dia mesti pilih tapi gak bisa karena diikat, ada rantai. Oke, bukan gak tahu mana yang benar, tahu. Bukan gak tahu yang lagi dia lakukan, yang dia lagi hidupi itu sebuah ketololan, dia tahu. Bukan gak tahu, tapi gak bisa pilih. Kenapa? Karena terbelenggu, dirantai. Dan ini yang terjadi, Kristus mati di kayu salib untuk menghancurkan rantai itu. Sehingga apa? Kalian jadi orang merdeka. Merdeka artinya apa? Bisa pilih lagi gak untuk tolol? Bisa. Tapi cukup pinter untuk memilih yang benar. Dan kali ini bisa, kenapa? Karena udah dimerdekakan. Karena jujur, cuman orang yang merdeka, yang mau taat. Bukan harus, mau taat. Karena untuk taat itu pilihan. Hanya orang merdeka yang bisa mencintai. Makanya apa? Dengan resiko terbesar, Tuhan memberikan kepada manusia pertama pilihan. Untuk kamu mau aku lindungi, aku berkati, atau kamu mau hancur dan terkutuk. Terserah. Kenapa dia kasih pilihan? Karena tanpa pilihan gak ada cinta. Cinta baru ada kalau ada pilihannya. Dan kalau lu udah pernah salah pilih, malam ini dengerin gua. Ada kemerdekaan dianugerahkan oleh Kristus. Tapi please, jangan sampai salah pilih lagi. Jangan hidup dalam penyesalan. Jangan. Ya, kalau emang benar gak ada dosa yang bisa dibanggakan di kemudian hari. Artinya berlaku juga, gak ada ketaatan yang perlu disesali. Malam ini, dengan kemerdekaanmu, pilih. Datang ke Tuhan dan bilang gini, Tuhan, aku sudah tidak layak disebut anakmu. Jadikan aku salah seorang dari hambamu. Aku mau hidup tanpa penyesalan. Aku mau tumbuh besar di pelatarannya Tuhan.
Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tadi sore aku ngobrol sama pastor, sama youth pastor. Dia cerita tentang orang yang memutuskan untuk punya rumah, memutuskan untuk mau diatur sama papa. Ya, dan akhirnya hidupnya diberkati Tuhan. Hidupnya Tuhan bukain banyak jalan, Tuhan bukain pintu berkat yang selama ini dihalangi bukan oleh tangan Tuhan, tapi oleh kebodohan orang itu sendiri. Akhirnya orang itu datang ke Tuhan sendiri karena udah ngerasain keterpurukan, ngerasain perbudakan, diikat, keterikatan, kecanduan, udah ngerasain semuanya. Nah, akhirnya menyadari gak ada yang lebih indah daripada di pelataran Tuhan. Nah, orang ini memutuskan untuk ikut Tuhan, dan saya percaya orang ini akan hidup tanpa penyesalan. Dan saya rindu itu kisah kita. Nah, jadi yang hari ini lagi mau bandel, coba dipikirin ulang. Apakah yang kamu pilih sekarang akan buat kamu menyesal di kemudian hari dan cuman malu? Dan yang lagi taat sekarang dan lagi dibully, dibilang anak mami, dibilang sok suci. Come on, belajar untuk cuekin kata-kata itu. Belajar untuk gak peduli apa kata orang dan lebih peduli apa kata Tuhan. Karena yang bikin kamu itu Tuhan. Dan Tuhan yang rindu memberkati kamu. Dan adalah Tuhan yang hatinya sakit kalau kamu merusak dirimu sendiri. Makanya apa? Setan berusaha merusak anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena itu cara satu-satunya dari setan untuk melukai hati Tuhan. Ngelihat anak-anak Tuhan menghancurkan hidup mereka sendiri dengan pilihan-pilihan yang bodoh. Dan malam ini aku rindu, biar kita mengambil pilihan yang benar sehingga bukan Tuhan yang berduka, tapi setan yang berduka. Ya, hidup tanpa penyesalan. Hidup dengan ucapan syukur. Pilih Tuhan, seperti Tuhan memilih kamu. Pilih Dia. Ya, pilih dengan kemerdekaanmu, bukan harus. Gak ada yang harusin. Pilih sendiri. Ya, Kristus gak terpaksa mati buat kita. Mau tahu kenapa? Biar kita menyadari bahwa kita gak perlu terpaksa hidup buat Dia. Dia bilang gini, saya memberikan nyawa saya, gak ada yang ambil nyawa saya yang kasih. Dan Dia memberikan itu buat kita, biar kita juga jadi orang merdeka. Karena Dia gak terpaksa mati buat kamu, kamu gak perlu terpaksa hidup buat Dia, kamu bisa bebas hidup buat Dia. Karena that's what liberty, true freedom means, itu kemerdekaan yang sejati adalah hidup jadi hamba Tuhan. Di hadirat Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat-berkatnya. Ya, malam ini ambil keputusan. Ya, untuk gak perlu ada di kandang babi dulu. Gak perlu terpuruk dulu. Gak perlu cerai dulu. Gak perlu masuk penjara dulu. Gak perlu overdosis dulu. Untuk baru pulang. Dari awal tumbuh besar di rumah Tuhan. Dan setiap keluarga yang Tuhan mau percayain ke kita, kita bawa ke rumah Tuhan. Jadi generasi Yosua yang bilang apa? Ya, kalau kalian terserah mau beribadah kemana, tapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah dan menyembah Tuhan. Dari awal, ambil jadi Joshua generation. Ambil sendiri. Jadi generasi yang merdeka. Yang nanti gak perlu nyesel. Ya, karena Yesus gak pernah nyesel mati buat kamu. Mudah-mudahan kamu gak perlu nyesel hidup buat Dia. Saya belum pernah ketemu orang yang sungguh-sungguh bertobat dan menyesal. Belum pernah ketemu. Belum pernah. Belum pernah sekalipun saya ketemu orang yang bertobat dan akhirnya aduh gue nyesel bertobat. Jadi gak enak, gak boleh gini, gak boleh gitu. Harus gini, harus gitu. Enggak. Mereka justru bersyukur. Mereka harus gini dan gak boleh gitu. Mereka bersyukur. Diatur sama Tuhan karena mereka tahu ketika diatur artinya masih dipeduliin. Masih disayang. Makanya diatur. Makanya dicariin. Kenapa masih dipeduliin soalnya? Bukan rese. Ya, ada berapa yang masih beranggap rese. Ah, ngapain sih mamaku nyari-nyariin gue terus? Itu artinya lu anaknya.
Jangan ngiri sama orang lain yang gak dicariin sama orang tuanya. Tangisi mereka, karena itu sebuah kesedihan harusnya kalau lu gak dicariin orang tua lu. Lu dicariin karena lu disayang. Kayak Tuhan ngotot banget pakai teman-teman gereja lu untuk bawa lu ke gereja. Kenapa? Karena Tuhan masih sayang sama lu. Dari dulu pulang, karena ketika lu pulang lu pasti dipestain. Ini malam ini pulang, pilih. Udah dikasih kemerdekaan, jangan sampai salah pilih lagi. Pilih dia, pilih jadi hambanya. Yang udah muak jadi budak dosa malam ini, pilih. Bilang gini, saya mau jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi hamba Tuhan apapun profesinya. Saya mau hidup cuma buat Tuhan. Karena saya tahu, that's life, itu kehidupan. And this is freedom. Saya mau taat, karena taat itu kemerdekaan. Saya mau taat sama perintah Tuhan karena peraturan Tuhan, artinya Tuhan melindungi saya. Saya mau dilindungi. Saya mau disertai, saya mau diberkati. Saya mau dilimpahi, saya mau. Saya mau hidup tanpa penyesalan. Malam ini pilih. Pilih dia. Seperti dia memilih kamu. Sekali-kali jangan biarkan cintanya bertepuk sebelah tangan. Sekali-kali balas coba cintanya. Ya sekali-kali ambil keputusan, izinkan saya nyanyi ini. Dengan apa kan